Oke, biasanya gue habis coli pakai tisu, bingung buangnya kemana ya kan. Tapi kali ini gue ada sebuah ide gagasan cemerlang ya kan, sebuah pencahayaan di otak gue bahwa ada sebuah barang yang cukup bagus dan paket yang segede gaban ini adalah jawabannya. Anjir. Tau gitu dari dulu gue beli ya kan. Jadi ini adalah sebuah paket yang bakal gue unboxing, bakal sedikit gue bahas dan bakal kita tengok-tengok tipis-tipis lah ya kan. Dan gue mesen barang ini nggak expect yang lumayan gede sih. Gue pikir ukurannya 14 liter tuh ya agak kecil sih. Ya namanya gue bukan orang yang kangkang ngukur, jadi gue nggak bisa spesifik ngebayangin sekian-sekian liter segede apa ya kan. Ya udahlah langsung aja gue unboxing biar videonya nggak kelamaan. Bahwa ini barang bener-bener ya dibutuhin banget lah dan memudahkan hidup yang seharusnya hidup itu nggak ribet. Anjay. Kita langsung unboxing di sini. First impression gue waktu megang paket ini gede doang tapi nggak terlalu berat ya karena ya namanya juga tong sampah mau gimana gitu bahan plastik. Dan by the way ini lebih buat ke indoor ya. Jadi kalau lo beli ginian biar misalnya lo taruh di luar ruangan biar lebih terlihat estetik atau apapun itu kayaknya enggak deh. Kayaknya nggak cocok banget deh. Kena air hujan, kena matahari gitu bakal butak sih ini. Gue yakin sih. Dan untuk packingannya seperti ini anjay pose dulu kali ya buat thumbnail ya kan. Nah untuk barangnya sendiri gue beli harganya murah kalau nggak salah 100 ribuan apa 90 ribu. Jadi ada pilihan warna. Yang warna biru ini harganya kalau nggak salah 90 ribu something. Sedangkan yang warna pink ada dua varian yang ada di toko online yang gue beli ini. Yang warna pink itu harganya 100 ribuan, 113 ribu atau berapa gue lupa lah. Untuk pengirimannya gue mesen ini sekitar 2 atau 3 hari baru nyampe ke tempat gue lupa sih. Pokoknya sekitar segitulah, nggak sehari sampai gitu nggak. Dan ini dia ya kan anjay the main topiknya. Jadi gue beli ini tuh sebenarnya ya biar nggak ribet aja sih. Karena tempat sampah rata-rata tuh tempat sampah kalau buat taruh di dapur biasanya habis buka-buka kulit-kulit buah gitu agak ribet ya kan, agak-agak ribet dan untuk lebih clean aja gitu kalau buat ditaruh di dapur juga. Dan ini warna biru ya kan. Kita langsung unboxing lagi ya kan. Kira-kira seperti apa dalamannya? Ya syukur-syukur ya nggak ada cacat nih barang. Untuk barangnya sendiri sebenarnya kalau dibilang bagus atau enggak, sebenarnya kalau gue lihat dari testimoninya build quality-nya B aja sih. Bahan plastiknya B aja. Enggak yang gimana-gimana kayaknya. Ini juga bakal gampang butek getas gitu kalau lo buang kayak cairan kimiawi yang kayak ngerusak bahan permukaan cat gitu nih bakal nggak bisa tahan. Nah gue beli ukuran 14 liter versi pengisian daya ya. Jadi ini ada dua varian, ada yang pengisian daya, ada yang pakai baterai. Nanti gue kasih lihat deh kalau ya tempat baterainya kayaknya dummy ini. Dan ya ini untuk di iklannya, video iklan ini ada 3 varian warna sebenarnya, udah ada yang warna putih juga. Tadi gue mau ambil warna putih men, tapi warna putihnya nggak ada ya karena ini membuat colokannya tuh lo bisa lihat di videonya. Jadi bisa ngecas di sini. Yang ngecasnya ya biasa lah pakai casan HP aja, tapi jangan yang fast charging boy, yang ada melendung di baterai. Tuh simpel kan ya kan, enak tuh. Senggol sedikit tuh kebuka dewekan. Bisa di tap juga di atasnya tapi bisa juga tanpa disentuh. Jadi tangan lu tuh di atas aja gitu. Tuh, dia bisa kebuka sendiri. Ini enak nih buat ngupas kulit buah ya kan. Gue kebiasaan gue tuh cucok banget lah kalau abis ngulitin sesuatu ya kan, masukin ngebuang itu gampang parah ya kan. Terus kayak ngebuang sesuatu tuh simpel banget ya kan tuh. Tinggal nungguin aja di atas, kebuka dewekan, abis itu ya udah. Biasanya sih kalau tong sampah yang nggak terlalu basah nggak perlu sih pakai tutup. Tapi buat kebutuhan rumah tangga aja, anjir basah gue. Ya gitulah. Tutup itu mengcover biar lebih steril aja ruangan sekitar lo. Nah, ini waktu gua unboxing yang di bubble wrap itu cuman bagian atasannya aja. Karena ya yang ringkihnya itu di bagian atas, yang ada elektrikalnya itu di bagian atas. Selebihnya di bagian body-bodinya itu nggak di bubble wrap sama sekali. Agak elastis juga bahannya. Cuman kayaknya ini gampang retak sih bahannya. Ini menurut gue ya, tapi nggak tahu nanti gue kasih penilaian ya kalau emang jelek. Anjir, tong sampah be ada penilaian gitu, kima satu ini. Nah ini di tutupnya udah gue coba lepas, enteng nggak ada masalah.
Dan bagian dalamannya kopong melompong seperti ini, kapasitas 14 liter. Anjay, jangan lu isi pertalite buat dijual ecer boy, jangan-jangan yang ada meletot-meletot di ban plastik ya. Dan di dalamnya tuh ya lu bisa lihat nih kopong melompong ya kan, dan udah nggak sabar gue pengen ngetas, tapi dengan packingan seperti ini kayaknya kebanyakan orang yang pesan aman sih, karena bahannya tuh elastis banget. Yang kurang elastis memang di kepalanya. Oke, langsung aja aku coba buka bagian kepalanya seperti apa aja sih yang bisa dibacotin, yang bisa digibain. Nah, di dalam tuh ada kabelnya koclek gitu. Nah, gue kira tuh waktu unboxing tuh emang ada suara koclek ya. Gue kira tuh kayak ada apa yang lepas gitu. Ternyata kabelnya ditaruh di atas kepala ya seperti ini. Dan ini dia. Nah, lu bisa lihat ya, bahan plastik kayak gini tuh kalau lo pakai 3 tahun 4 tahunan tuh berasa banget warnanya jadi butek menguning gitu ya kan. Apalagi ini jadi tong sampah ya kan, tempat sampah, jadi sering kena cairan dan lain-lain, jadi otomatis nih pasti butak sih. Sering-sering bersihin nih tempat sampah biar kelihatan estetik. Anjay, banyak becet buat gue. Nah, ini untuk kabel ya. Kabel sendiri standar parah gue yakin sih ini kayak pemakaian 3 tahun 2 tahun nih jadi manual sih ini. Nah, ini tempat baterainya. Tuh lu bisa lihat. Jadi dia ada 2 varian, ada yang pakai baterai, ada yang non baterai. Kalau yang non baterai ini buat dimasukin baterai kayak baterai ABC gitu boy, ukuran A2. Tapi ini dummy aja, tempat aja karena nggak ada kalengnya. Jadi kalau lu seandainya rusak nggak bisa ngecas, ya lu juga nggak bisa pasang baterai di situ karena nggak berfungsi, ya kan. Jadi menurut gue ya kalau buat ketahanan kabelnya, konektornya kayak setahun 2 tahun pakai sih biasanya. Kalau lu intens banget ngecas. Tapi emang diapain sih tong sampah gini lu cas terus? Banyak banget kayak yang lu buang gitu ya kan. Jadi pintunya kebuka terus ya kan. Nah, sekarang gue bakal tes nih. Kita nyalain ya, ini udah langsung nyala. Anjay, tanpa disentuh. Oh, ini nutupnya nutup sendiri nih, pakai timing nih nutupnya. Duh, baru dia nutup ya kan. Jadi ya untuk bagian headnya ini aja yang bisa gue bacotin ya. Ini ada tombol juga. Nah, gue kira nih waktu tangan gue masukin dia ada sensor, yang enggak. Ternyata dia pakai timer aja. Cuman waktu timer menutup, waktu cover menutup karena timer udah habis nih. Misalnya udah sekian detik menutup, tiba-tiba ada tangan lagi. Nah, dia tuh kayak nggak menutup juga, ada sensor di tempat tombol-tombolnya itu loh boy. Kayak sensor infrared gitu, kayak ngedeteksi ada objek gitu. Itu yang bisa gue tangkap dari sistem si tempat sampah pintar ini. Ya kan. Udah kayaknya udah selesai bacotan gue bakal coba pasang ke bagian tempat sampahnya yang ukuran 14 liter. Kira-kira kalau disimulasiin kayak gimana sih? Sebenernya video gue paling gak jelas banget ya kan, nih kan. Tuh, ini kalau dipencet juga bisa, cuman gak bisa langsung lu tutup juga pakai timer ya. Jadi ada tombol buat buka manual, ada yang pakai sensor, sama ada yang diketuk-ketuk gitu ya. Jadi kayak disenggol tipis ya kan. Oke, ini udah gue pasang, gue bakal coba buang plastikan. Ini kita iseng, set, tanpa dibuang, tanpa dibuka, tanpa dipegang maksud gue, dan dimasukin. Dan anjay, gila, modal 90 ribuan ya kan, bisa punya tempat sampah pintar ya. Kayaknya lebih pintar tempat sampah sih daripada otak gue.